selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak Dodi. Pak Dodi apa kabar? Kita semua, semoga dalam keadaan sehat. Nah, di pelajaran ini kita ketemu lagi bersama Bapak di pelajaran seni budaya. Sebelumnya Bapak tanya dulu nih, sepertinya ada yang nggak masuk ini kayaknya. Itu ada kursi yang kosong. Ini siapa yang nggak masuk ini? Pak Wayan, Pak. Wayan nggak masuk. Kenapa Wayan nggak masuk? Kenapa itu? Sakit kayaknya, Pak. Sakit, Pak. Sakit. Oke, nanti saya absen, saya laporkan ke wali kelasnya ya. Wayan lagi sakit. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Yang mau pimpin doa silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, mari teman-teman sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Wah, mudah-mudahan dengan doa tadi kita semangat ya, semangat. Kemudian kita diberikan terang hati dan pikiran untuk pembelajaran pada hari ini. Baiklah, seperti yang Bapak tampilkan di layar ya, kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang unsur dan prinsip seni rupa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan. Kita sudah tahu unsurnya, kita sudah tahu prinsipnya. Kita akan coba menerapkan. Kita akan coba menerapkan unsur dan prinsip itu dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu nih, hari ini itu kita mau ngapain? Oke, kita lihat dulu ya. Selanjutnya kita mau ngapain sih hari ini? Nah, ini informasi umumnya. Jadi hari ini itu materinya penerapan unsur dan prinsip dalam berkarya seni rupa. Kemudian tujuan pembelajaran, ini penting ya. Jadi kita tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, pada hari ini kita bisa menjabarkan nilai-nilai keindahan benda sekitar. Kemudian yang kedua, kita akan bereksperimen ya, bagaimana menggunakan prinsip desain untuk membuat karya seni. Itu ya. Nah, kemudian apa saja yang kita lalui untuk mencapai tujuan ini? Oke, ini next ya. Nah, apa saja yang akan kita lalui? Pertama tadi kita sudah pembukaan ya. Kemudian kita akan coba mengklarifikasi masalah, brainstorming, mengumpulkan data, kemudian presentasi nanti ya, siap-siap ya, yang presentasi nanti. Kemudian kita akan merefleksi ya. Kemudian setelah merefleksi, penutup dan evaluasi ya. Ini refleksinya dua kali ya. Refleksi yang pertama refleksi proses pembelajaran, refleksi kedua itu bagian penutup, kemudian kita akan mengevaluasi. Baik, sudah ingat ya apa saja yang akan kita lalui? Kumpul kemarin, Pak. Usul sudah ingat apa saja yang akan kita lalui dalam proses pembelajaran hari ini? Ya. Sudah ya, oke. Yang lain juga ingat ya, nanti kalau kita misalnya ada yang kelewat, diingatkan. Oke, ya. Baik, yang pertama ya, yang pertama kita coba dulu mengingat-ingat ya, unsur seni rupa apa saja yang bisa kita temui di sekitar kita. Bu Dwi, unsur seni rupa apa saja yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Boleh disebutkan? Warna, Pak. Warna, oke, baik sekali. Bentuk, Pak. Bentuk, oke. Apa lagi? Tekstur, Bidang. Pak. Bidang. Tekstur. Oke, baik. Tadi tempatnya Dwi itu warnanya dilihat di benda apa? Langian. Di tembok, Pak. Di baju. Oke, di tembok. Oke, baik. Itu ya. Jadi banyak sekali unsur-unsur dan prinsip ya yang kita bisa lihat di sekitar kita ya, di rumah, di luar rumah ya, banyak sekali. Bahkan pakaian yang kita pakai nih ya mengandung unsur dan prinsip seni rupa. Oke, baiklah. Ini ada video ya. Pernah lihat pameran belum? Pernah lihat pameran karya belum? Sudah, Pak, sekali. Pernah, Pak.
Pernah, Sekali, Pak. Dulu, Pak. Karena pandemik mungkin agak sulit untuk melihat pameran. Nah, kita akan coba melihat pameran berdasarkan video. Nah, Bapak punya video pameran salah satu seniman ya, seniman nasional. Nah, ini orangnya. Ada yang tahu ini siapa? Nggak tahu ya. Belum Kenal, Pak. kenal. Belum. Belum Jadi kalau kenalan, sudah Pak. Belum kenalan, Pak. belum kenal. Ini namanya, ini salah satu seniman namanya Hanafi. Ya. Oke, kita lihat videonya. Nah, ini karya-karyanya. Oke, ini kolaborasi dengan seniman Hanafi dan Gunawan. Saya kira penting dalam kolaborasi. Baik, kita lihat di sini ya, salah satu karyanya dia memadukan garis ya. Nah, garis ini dimunculkan dengan bentuk nyata. Jadi garis dari atas ke bawah. Coba kita perhatikan lagi, Dok. Seperti pancing atau seperti gagang payung. Adalah sikap dari mereka berdua gitu ya, untuk saling belajar, saling menerima perbedaan, dan pada saat yang sama Rupa 5776 tari 3 dimensi dan 2 dimensi. Ya. Oke, ini pamerannya banyak sekali yang datang. Itu di Gunawan. Ya. Oke, nah ini salah satu karyanya, sederhana ya. Karyanya sederhana kalau misalnya kita lihat dari segi realistiknya ya, sederhana. Karena memang di sini yang dituangkan adalah unsur dan prinsip secara ekspresif, gitu ya. Oke, ini karya-karyanya. Oke. Mbak ini nggak ada artinya. Oke, cukup ya. Itu ya. Nah, ini cukup berkelilingnya. Kita balik lagi ke materi. Nah, yang kalian lihat di karya itu ada salah satu unsur yang sering ditonjolkan. Ya. Ada yang tahu unsur apa? Garis, Pak. Garis, apa lagi? Tur. Bentuk. Bentuk. Terus apa lagi? Ada lagi? Lengkung. Tekstur. Nah, tekstur. Nah, di karya-karyanya, ini karena kita lihat video, jadi nggak begitu kerasa ya, nggak begitu kelihatan teksturnya. Tapi ketika kita datang langsung ke pamerannya, di lukisannya itu kita akan melihat atau merasakan tekstur. Ya. Nah, tekstur ini yang menjadi kekuatan dari lukisan seniman Hanafi tadi, ya, Hanafi dan Gunawan tadi. Nah, tekstur ini cukup mudah untuk diolah menjadi karya karena cukup sederhana. Jadi kita bisa bikin tekstur secara langsung atau kita bisa mengcopy tekstur dari alam atau benda sekitar, ya. Oke. Nah, sekarang coba Bapak jelaskan sedikit mengenai tekstur ya. Nah, tekstur itu ada sifatnya ya, kemudian tekstur itu dibagi menjadi dua, ada tekstur semu, ada tekstur nyata. Ya, kalau tekstur nyata ya bisa dirasakan, diraba dengan tangan ya. Kalau tekstur semu hanya bisa dilihat, ketika dirasakan dia tetap licin permukaannya tapi seolah-olah memiliki tekstur ya. Kemudian fungsi tekstur apa sih ya? Fungsi tekstur itu untuk memberikan karakter ya. Ada yang tahu lagi fungsi tekstur apa? Rizky tahu fungsi tekstur selain memberikan karakter di benda atau bentuk? Untuk mengetahui kasar halusnya benda, Bapak. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu dong. Temennya pintar sekali menjawab ya. Jadi benar ya untuk mengetahui tingkat kasar atau halusnya permukaan benda. Jadi selain memberikan karakter, kita tahu oh ini bendanya halus, ini bendanya kasar. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini ada lukisan. Ya, lukisan di sini dia mengolah unsur seni rupa, ya. Tapi yang lebih ditekankan adalah tekstur. Ya. Nah, sebelum kita coba melihat ini ya secara lebih detail, ya, kita coba dulu menggali informasi ya, mengeksplorasi karya yang saya tampilkan. Coba kita eksplorasi, kita coba dulu eksplorasi berdasarkan karya yang kita lihat, apa saja yang bisa kita
masing-masing. Ini akan Bapak kasih link untuk membuka lembar kerjanya. Nanti kalian tinggal mengisi di situ, ya. Oke, Mbak beri waktu 5 menit. Silakan dibuka linknya dengan iPad masing-masing. Kemudian kalian gali ya. Di sini ada instruksinya. Jadi dalam berkarya seni banyak unsur yang dapat kita terapkan. Nah, perhatikan dan amati karya. Ada 3 karya itu. Kalian amati, kemudian kalian deskripsikan unsurnya apa saja di situ, ya, yang menonjol. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sehingga masuk Pak di kelompok Pak Sakit. Sudah, Pak. Pak. iPad-nya masing-masing. Silakan dibuka dan dikerjakan, waktunya 5 menit ya, silakan. Oke, kelompok 1 sepertinya sudah. Kelompok 2 hampir, sedikit lagi. Kelompok 3 sudah. Oke, kita kelompok 3. Kelompok 3 ada Nuzul di sana. Nuzul, boleh Ya. deskripsikan gambar yang pertama. Ini gambar yang pertama. Unsur seni rupa apa yang menonjol pada karya yang pertama ini? Yang Warna. paling lihat itu warna dengan tekstur, Pak. Kelihatan pasti, Pak. Warna dengan tekstur, oke. Ya. Garis, Pak. Garis, oke. Kemudian, oke, kelompok 3, oke. Ya, bagus sekali analisisnya, eksplorasinya. Jadi warna ya dan tekstur. Kemudian kelompok 1 tadi yang selesai duluan. Coba kita tanya, silakan untuk karya yang ketiga. Silakan. Oh, Arif tadi. garis. Silakan. Garis Garis. warna. Oke. Garis warna. Garis warna. Oke, kelompok lain ada yang sama dengan kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Nambah Kelompok- bidang, Pak. Bidang, oke. Ya. Oke, baik sekali ya. Jadi setiap kelompok sudah menggali, mengeksplorasi ketiga itu. Nah, kalau sudah tahu ya, sudah paham, sudah bisa menggali dari karya. Nah, sekarang kita coba berkarya ya. Kita coba membuat. Bagaimana sih caranya membuat karya lukis dengan memanfaatkan tekstur? Ya, nah sebelum itu kita coba dulu lihat video proses membuat karya dengan tekstur ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Ini ada videonya, silakan kita saksikan bagaimana caranya membuat tekstur dalam lukisan. Oke, nanti kalian akan mencoba ya, di tugas selanjutnya kita akan mencoba membuat karya seperti ini. Oke. Ini. Ini yang Oke, nah jadi seperti itu ya. Seperti itu caranya membuat karya seni lukis dengan tekstur. Nah, sekarang kita akan coba membuat ya. Coba membuat, kalian sudah siap ya? Nah, ini sambil kalian membuat juga, Bapak juga akan mencontohkan seperti apa caranya membuat tekstur ya dengan benda-benda alam atau benda sekitar yang mudah kita temui. Oke. Sebentar ya. Oke. Ya. Kita akan contohkan ya. Minggu lalu sudah Bapak minta kalian membawa daun, kemudian styrofoam ya. Kemudian ada tisu. Nah, tisu ini bukan tisu bekas ini ya, bekas ngelap ini ya, umbelnya ya, bukan ya, ini tisu yang bagus ya. Oke, sudah siap semua dengan alat-alatnya? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Oke, baiklah. Kalau sudah, langkah pertama kita coba warnai dulu. Ini kita warnai dulu ya. Kita beri warna ya, kita beri warna. Oke, kita beri warna seperti ini. Ini boleh dicapkan di kertas yang sudah kita siapkan. Nah, mengecapkannya ini dengan cara prinsip seni rupa ya, bisa dengan mengulang ya. Oke.
tancapkan ini. Nah, ya. Tancapkan lagi. Oke, jadi seperti ini. Kita susun ya. Oke. Atau dengan benda yang lain ya. Kita coba dengan benda yang lain. Oke, ini dengan benda yang lain. Pasir boleh nggak, Pak? Pasir, oke, pasir. Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Pasir boleh nggak sih? Boleh banget ya. Pasir boleh. Jadi ini dari alam bisa. Terus kalau pasir itu berarti kita perlu mengolahnya lagi ya. Kita keringkan pasirnya, kita tempel. Berarti perlu lem pops ya untuk menempelkannya. Oke, Iya, Pak. baiklah. Bapak lihat sudah mencoba semua. Sekarang silakan diperlihatkan ke depan sambil menjelaskan tekstur apa yang digunakan ya, kemudian prinsip apa yang diterapkan. Oke, baiklah kelompok 1, Pak. Kelompok 1 tadi Nuzul ya, Nuzul, Paryono dan Arif, silakan coba kita lihat. Silakan maju ke depan. Ya, Arif, yuk maju duluan. Oh, ini Pak teksturnya, Pak. Oh, saya menggunakan ini, Pak, teksturnya. Wah, keren banget Ini itu. saya kasih lem, ada kain, tak tempel pakai lem, jadinya tekstur, Pak. Oke, bagus sekali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali ya. Keren sekali kreativitasnya. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, cukup ya. Kelompok berikutnya sudah bagus juga dan kelompok 3 sudah bagus ya. Nah, karya ini ya, karya yang sudah kita buat ini akan kita coba lagi buat ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita coba dengan tekstur-tekstur yang lain. Oke, baiklah. Bapak rasa cukup untuk berkarya hari ini. Sebelum itu Bapak mau tanya dulu nih ya. Kita akan coba menyimpulkan dari proses berkarya yang sudah kita lakukan. Apa sih yang menjadi tujuan kita berkarya ini ya? Terus pengalaman apa yang kalian dapat dari berkarya ini? Saya mau tanya, coba Dwi, silakan. Yang saya dapat dari pelajaran hari ini, kita bisa mengenal unsur-unsur dalam seni rupa, seperti contohnya warna, garis, bentuk. Nah, pengalaman tekstur. Nah, pengalaman yang saya dapatkan itu kita bisa membuat tekstur dengan bantuan daun, gitu Pak. Oke. Ada yang kesulitan membuat tekstur, lukisan tekstur dengan benda alam? Ada yang kesulitan? Silakan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, mudah. Karena mudah kita daun, tadi ada yang nyoba pasir, ada yang kain, ya mudah ya. Ranting bisa, Pak. Ya, tidak sulit untuk membuat karya dengan tekstur. Jadi kita bisa memanfaatkan benda-benda sederhana di sekitar kita. Baiklah, Pak, jadi saya boleh tanya, Pak? Ya, boleh, silakan. Tadi yang di video itu kan ada yang dipasang-pasang atas, di bawah. Itu namanya apa ya, Pak? Karya apa itu, Pak? Yang Boleh membantu menjawab, Pak. Jadi boleh bantu menjawab. Oh, boleh, silakan. Kelompok 1 tuh Pak, kelompok 1. Ya, itu adalah karya instalasi, Bu. Maaf, Ya, betul. Instalasi ya, betul. Instalasi itu kebetulan Hanapi dekat itu dengan rumah di Depok saya itu. Oh, wih, berarti sering lihat karyanya ya? Ya, kami kelompok studi kertasnya Hanapi. Oke. Kenal Pak Dodi studi kertas. Ya. Ada salah satu murid saya di sana, namanya Dewi. Oke, baik. Dewi Julia. Terima kasih, bagus sekali, keren ya tahu karya instalasi ya. Padahal kita belum masuk gitu ya, udah tahu karya instalasi, luar biasa ya. Eksplorasinya bagus sekali. Beri Saya lihat YouTube, Pak. Oke, ya terima kasih ya sudah membantu menjawab. Jadi Risti itu tadi namanya karya instalasi atau mengolah ruang. Ya. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Terima kasih. Mau pulang, Pak. Baiklah, karena waktu juga ya, kita belum bisa melanjutkan karya kita pada hari ini. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh temennya, hari ini kita mencoba
lagi mengolah unsur dan prinsip seni rupa ke dalam karya. Terima kasih atas pertemuan hari ini sudah memperhatikan dengan baik. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Silakan, kalau tadi Pak Arif yang pimpin doa, sekarang Nuzul pimpin doa, silakan. Ya, teman-teman, kita sudah mau pulang, langsung menutupi pelajaran Pak Dodi. Kita berdoa untuk pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi, bertemu lagi minggu depan. Bye-bye, thank you.